dipersembahkan oleh Ini kan proses penyelidikan belum penyelidikan ya. Jadi penyelidikan plus penyidikan sudah berjalan berapa 15 bulan. Masa hari ini pun audit BPKP masih belum tuntas, masih belum final, masih belum bisa diperlihatkan kepada bukan hanya kami sebagai terdakwa ya, tapi kepada majelis hakim juga. Jadi kan para hakim juga menyampaikan ya mereka juga pengen lihat. Pemirsa, berdasarkan hasil audit BPKP, muncul angka kerugian negara sebesar 578 miliar rupiah dalam kasus Tom Lembong. Pertanyaan saya, Pak Dian Puji, apakah audit BPKP adalah kunci untuk betul-betul mengungkap kasus Tom Lembong ini? Apakah ada tindakan pidana korupsi atau tidak, apakah betul kerugian negara itu real atau tidak, apakah sepenting itu sebetulnya audit BPKP sudahnya harus diperlihatkan dalam persidangan? Oh ya, itu jelas Mbak bahwa ciri dari suatu pemeriksaan yang bersifat audit et partem didengar semua pihak adalah objektif dan profesional. Apalagi dalam perkara tindak pidana korupsi, salah satunya adalah mengidentifikasi berapa unsur kerugian negara yang terjadi. Itu kan hanya dapat dibuktikan dengan audit dari auditor. Nah, identifikasi itu tentu harus sesuai dengan putusan MK 2005-2016, harus kerugian negara dihitung secara nyata dan pasti. Maka identifikasi itu untuk mengetahui supaya objektif, maka harus diberikan kepada orang yang diduga atau dianggap bertanggung jawab. Nah, salah satunya dia mengidentifikasi Anda itu sebenarnya bersalah. Bersalahnya di mana? Anda itu menyimpangnya di mana? Dan berapa tadi sampaikan Prof. Widodo, berapa konteksnya dari hitungan itu yang terjadi? Supaya kemudian diidentifikasi apakah perhitungan itu sesuai dengan standar pemeriksaannya atau tidak. Jadi objektivitas dan profesionalitas menjadi kunci untuk menentukan apakah ini memang termasuk tindak pidana korupsi atau ternyata kerugian negara dalam hal administrasi. Ya. Dan majelis hakim kan sudah jelas memerintahkan kepada kejaksaan untuk membuka, untuk menghadirkan audit BPKP itu dalam sidang hari ini, menyerahkan kepada pihak terdakwa. Tapi jaksa berdalih bahwa nanti audit BPKP itu akan dibuka ketika sudah menghadirkan saksi dari BPKP-nya. Apakah tindakan jaksa itu tepat atau salah? Kalau menurut saya keliru karena bagaimanapun perhitungan kerugian itu harus dengan audit. Tidak ada omongan saya atau omongan audit kemudian dinyatakan inilah bukti ada kerugian negara, tidak. Presentasi dari profesionalitas seorang auditor ditunjukkan dengan hasil audit. Tidak pembicaraan-pembicaraan lisan atau keterangan yang disampaikan di pengadilan gitu Mbak. Jadi itu di Undang-Undang 15 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab negara adalah audit. Tidak bentuk dan format yang lain gitu loh. Oke. Singkat Prof. Widodo, apakah tindakan tidak memberikan hasil audit BPKP itu kepada pihak terdakwa maupun dalam persidangan itu sama saja menghalangi hakim dalam memutus sebuah perkara? Saya kira bukan hanya menghalangi hakim, tetapi ini juga melukai hak asasi tersangka atau terdakwa. Artinya pemberian audit BPKP yang terlambat, tidak sejak awal, itu juga mempersulit tersangka atau terdakwa untuk melakukan pembelaan diri. Padahal untuk melakukan pembelaan diri itu juga merupakan hak tersangka atau terdakwa. Jadi bisa dibayangkan kalau kemudian setelah 3 bulan lebih baru kemudian diberikan audit BPKP, itu kan sama seperti kalau kita misalnya menjadi tersangka di kepolisian, tetapi tidak jelas mengapa saya jadi tersangka, kan begitu ya? Seharusnya clear dan clean sudah sejak awal. Oke. Ini ada apa kan gitu kan? Publik kemudian bertanya ada apa? Ada apa ya? Ada apa? Oke, baik. Salah satu yang akan kita bahas lebih jauh itu adalah soal bagaimana kronologi pengadaan gula. Karena ini yang disebut sebagai sumber awal masalahnya. Apakah sebetulnya pada tahun 2015 hingga 2016 itu kondisi stok gula nasional kita itu dalam keadaan surplus atau dalam keadaan yang tidak cukup sehingga harus dilakukan impor. Nanti kita akan bahas lagi lebih jauh pemirsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.